kaidah bahasa berdasarkan Al-Maidah ayat 47 yang menunjuk kepada penyembah manusia Kristen di situ pengikut Injil itu seperti apa kamu uraikan, silakan. Saya share screen dong, kasih share screen. Saya mau kasih share screen. Kasih share screen. Saya share, nggak dikasih share screen. Kalau nggak di mute, di share screen. Kalau nggak di mute, di share screen. Dipotong. Saya mau share screen. Silakan. Buka share screen saya. Kasih saya jadi host. Saya mau kasih dalil. Saya nggak bacot kayak dia tidak butuh dalil. Yang lain coba diam dulu. Saya tidak butuh dalil. Saya minta kaidah pemahaman kamu. Dengar. Saya minta kaidah pemahaman kamu. Bahwa yang diterangkan di dalam surah Al-Maidah ayat 47 itu adalah penyembah manusia alias Kristen. Silakan. Saya mau jawab. Silakan. Share screen. Saya mau kasih data. Buka share screen saya. Kok pakai data? Ya. Kan saya minta kaidah bahasa. Dari mana Anda bisa mengetahui bahwa pengikut Injil yang dimaksud di situ adalah penyembah manusia Kristen? Silakan. Iya, sangka buktikan dalam Al-Qur'anmu kalau bukan pengikut Yesus. Lah, aduh anak ini saya katakan samamu ini kamu mengatakan pengikut Injil di sini adalah penyembah manusia Kristen. Dari mana kamu bisa tahu bahwa itu adalah Kristen? Saya jawab, saya tanya kamu kembali. Kenapa kamu menolak perintah Allah Subhanahu wa taala? Kasih saya share screen. Perintah apa? Saya kasih jawabannya. Saya minta kaidahnya. Kamu kan tadi membaca Latinnya meskipun salah. Nah, agar kamu itu tidak malu, saya minta kamu jelaskan ke saya bahwa pengikut Injil itu adalah penyembah manusia bernama Kristen yang dimaksud di situ. Silakan. Saya mau jawab ya. Buka share screen saya. Mana adminnya? Nggak berani. Silakan kamu jawab. Kenapa pakai share screen? Kenapa harus pakai share screen? Kenapa? Kan kamu tinggal menjelaskan. Kamu tinggal menjelaskan. Buka share screen saya kasih data. Apa hubungannya? Ini nggak butuh data, ini kaidah. Data dong. Alamak. Kamu apa arti kaidah? Kamu ngerti nggak kaidah? Alamak. Kamu goblok juga. Yang saya tanya samamu, Apa kaidah? Pengikut Injil kamu katakan adalah penyembah manusia alias Kristen. Nah, saya minta kamu menjelaskan kepada saya menurut kaidah bahasa yang ada di dalam Al-Qur'an ayat Al-Maidah 47 ini itu gimana ceritanya kamu bisa katakan bahwa itu adalah Kristen? Silakan. Biarkan saya share screen, saya kasih kaidahnya. Ayo dong, kasih dong admin. Gimana admin? Admin kasih saya. Admin kasih saya. Banci semua ini bacot semua. Pak Petrus nggak usah share screen, dibaca saja situ, dibaca kalau mau baca. Saya saja coba buktikan. Saya pakai data. Baca saja. Oh alah. Kenapa takut data? Kalau saya kasih data gini, kalau kaidahnya pengikut Injil itu ini. Dengar. Kamu tutup hidungmu dulu. Dengar. Tutup hidung dan matamu. Ini dengar. Kalau yang dikatakan data, pengikut Injil itu diterangkan di dalam Al-Qur'an itu sendiri. Apa yang diterangkan oleh Al-Qur'an? Falamma ahassa Isa bin minhum kufr. Qala man ansari ila Allah? Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Amana billah washhad bi anna muslimun. Ini kaidahnya. Jadi pengikut Injil itu ini. Nah, sekarang pengikut Injil yang dimaksud Al-Maidah ayat 47 bahwa mereka adalah penyembah manusia bernama Yesus itu di mana kamu dapatkan? Silakan. Baik. Nah, kaidahnya adalah lan yastankifa al-masihu abdalillahi wala al-balikatu al-muktarabuna faman yastankifa kayak bahasa India itu. Bahasa India bahasa yahasuruhum bagi Anda yang tidak mau penipu pembohong ini mencoba untuk nipu menggunakan kaidah bagi Anda yang menolak mengibadatihi siapa
Mengibadati siapa? Al-Masih. Petro. Mengibadati Al-Masih. Terlalu banyak makan rebana dia ini. Petro baru minum. Saya pikir kamu tidak siap semua. Ini semuamu. Kamu pekok. Minum cap tikus ya. Penipu, pendusta, pembohong, sekolah S2 hanya untuk menipu. Ya Allah. Gak malu baca kayak gitu. Iya, kamu nggak malu itu dilihat sama orang Kristen di luar sana, nggak malu itu Petro. Kamu saya katakan pembohong, penipu, pendusta, kamu nggak malu gitu. Kamu mencoba untuk memplesetkan An-Nisa ayat 172. Gila kau memang ya. Silakan kita share, kita bedah. Silakan. La yastankifal masihu ayyakuna abdan lillah. Apa yang dimaksud di situ? Yesus Al-Masih di situ sebagai Allah atau hamba Allah? Hamba Allah. Nah, ya sudah, terus kenapa kau katakan bahwa Al-Masih itu adalah Allah? Baca terus Bahlul. Baca terus. Allahu Akbar. Wal malaikatul muqarrabun. Coba. Terus apa yang kau katakan bahwa Isa di situ adalah Allah? Di mana? Baca. Yang mana? Barang siapa ibadatihi. Terus barang siapa waman yastankif an ibadati. Hi di situ siapa? Di situ siapa? Menurutmu siapa? Hi di situ siapa? Al-Masih. Allah itu. Baik. Allah. Gak tahu domer kamu, Domer itu Allah itu. Allahu Akbar. Di mana ini? Betul-betul tata bodoh. Tata bodoh. Di mana ada kata Allah? Di mana ada kata Allah? Di mana ya? Kamu udah tahu domer kamu, kata ganti di situ. Kau tidak tahu apa. Damir itu apa? Saya tanya sama kamu, damir itu apa? Saya jawab ya. Tata si goblok diam, Zuma si bacok diam, ya. Ibadatihi. Damir itu apa? Kata ganti kepemilikan. Siapa di situ yang punya posisi sebagai yang disembah siapa? Harus menjadi pokok kalimat. Siapa pokok kalimat di sana? Yang menjadi objek sembahan di sana yang disembah oleh Isa siapa tadi? Siapa tadi? Dengarnya. Lihat, bacot lu. Kasihan kali lah ini. Allahu Akbar. Allah Akbar. Aduh. Kasihan kali lah ini. Katanya pada setiap kalimat. Kamu itu laksana tong sampah yang dikasih roh. Asal bisa bunyi. Ilmu nggak ada. Setiap katanya. Allahu Akbar. Sudah jelas-jelas di sini. Kamu tidak ingin saya bicara. Damir yang ditujukan kepada yang disembah. Siapa yang disembah oleh Isa di situ? Ayo, siapa yang disembah oleh Isa? Bukan disembah Isa, kamu menyembahnya, bodoh. Aduh, di situ diterangkan Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah. Siapa yang menjadi hamba? Siapa yang menjadi hamba? Al-Masih. Siapa yang disembah? Siapa yang disembah? Al-Masih. Dasar gila permanen. Aduh ya Allah. Tidak percuma Allah mengatakan bahwa makhluk melata di atas muka bumi yang bergerak yang paling hina di hadapan Allah adalah Kristen karena mereka tidak berakal. Mari kita uji. Sekarang saya uji kamu sudah 2 kali menjawab, ketiga kalinya kamu menyesatkan. Siapa yang menyembah? Isa. Siapa yang disembah? Yang menyembah itu kamu, goblok. Bodoh. Yang menyembah itu kamu harusnya. Petrus Baka. Dia Bang Baka ya.
Di situ ayatnya la yastankifal masihu ay yakuna abdan lillah. Artinya Isa itu tidak enggan menyembah kepada Allah. Lalu kemudian muncul perkataan, demikian juga malaikat yang dekat kepada Allah. Lalu diterangkan, wa may yastankif an ibadati. Hinya kemana? Hinya kepada, kembali kepada Allah, sang yang disembah. Kenapa larinya ke Isa? Kenapa larinya ke Isa? Hah? Sementara sudah diterangkan, Isa tidak enggan menyembah Allah. Barang siapa yang enggan menyembah Allah dan menyombongkan diri, maka Allah akan mengumpulkan mereka kepadanya semuanya. Dengarkan anak kalimatnya. Isa tidak enggan menjadi hamba Allah. Barang siapa yang enggan menyembah Allah dan menyombongkan diri kepada Allah, maka Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya. Lalu kemana larinya kok jadinya ke Isa yang disembah? Tuyul. Astagfirullahaladzim. Gurunda, saya sedikit gini. Katanya dia bisa. Tunggu. Kaidah bahasa. Aku dulu nggak bisa. Masalah ini tak gini sama aku. Gini loh tuh Petro, sama dengan gini. Presiden dan wakilnya tidak enggan makan di pedagang kaki lima. Barang siapa yang enggan makan di pedagang kaki lima, nah ibaratkan gitu. Wong Isa dengan malaikatnya enggak enggan. Ibaratkan gitu. Tapi hinya dikembalikan ke presiden. Kasihan kali lah orang ini ya. Petro, kamu satu dari sekian hewan yang lucu menurut saya. Iya. Kamu betul. Itu paling goblok, Juma. Kamu itu paling goblok. Saya kalau ketemu Petro ini ya, karena dia penghujat, saya selalu tertawa memang dibuatnya. Selalu saya tertawa. Karena Isa itu terbukti bahwa dia itu adalah hamba Allah. Al-Masih sekali-sekali tidak enggan menjadi hamba Allah. Memang betul. Memang dia bukan siapa. Isa itu bukan seperti Kristen. Isa itu seorang Muslim. Dia seorang Muslim. Makanya dia senantiasa tidak enggan menyembah kepada Tuhannya. Tidak seperti Kristen. Dia tidak mau dia. Kamu mengarang bebas. Siapa bilang tidak enggan menjadi hamba bagi Allah. Barang siapa yang enggan menyembahnya, yang menyembah itu barang siapa, bukan Al-Masihnya, bodoh. Yang menyembah itu barang siapa? Lalu siapa yang disembah di situ? Siapa yang disembah? Pokok kalimatnya adalah Al-Masih. Berarti Al-Masih. Di mana diterangkan bahwa Isa Al-Masih yang disembah? Di mana ayatnya? Katanya itu kaidahnya selalu merujuk pada pokok kalimat, bodoh. Ya, nah, pokok kalimatnya siapa yang menyembah? Siapa yang menyembah? Pokok kalimat itu Al-Masih, bodoh. Alkohol. Aduh, yang disembah siapa di sana di pokok kalimatnya? Yang disembah Al-Masih. Pokok kalimatnya adalah Al-Masih. Ya ampun. Allahu Akbar. Allah itu Al-Masih ya? Allah itu Al-Masih ya? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Al-Masih sekali-sekali tidak enggan menjadi hamba Allah. Barang siapa enggan menyembahnya. Astagfirullahaladzim. Kakak Pitro. Ya, gimana Dek? Kakak Pitro, begini. Ya. Kakak Pitro tadi kan bilang katanya Isa itu kan hamba Allah. Kakak Pitro kan bilang Al-Masih. Sekarang saya tanya, Al-Masih itu artinya apa Kakak Pitro? Baik, sebelum saya jawab ya, dengarkan dulu Indri. Al-Masih tidak enggan menjadi hamba bagi Allah. Barang siapa enggan menyembahnya dan menyombongkan diri, kamu akan dilaknat. Bukan untuk membaca, tapi saya bertanya,
Kakak Pitro tadi menyebut Isa itu tidak enggan menjadi hamba Allah. Al-Masih itu artinya apa, Kakak Pitro? Jangan baca ke situ lagi. Saya tanya itu beda artinya topik. Siapapun Al-Masih itu dalam An-Nisa 172. Siapapun tidak peduli apapun artinya, kamu harus menyembahnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya tanya dulu artinya Al-Masih. Kalau Kakak Pitro ini berbesar hati, silakan jelaskan saja arti Al-Masih. Indri, pakai akalmu membaca teks. Kita itu membahas agama, maka objek kita adalah teksnya. Pakai ilmu, terus bukan pakai akal, pakai ilmu. Al-Masih, baca dengar. Al-Masih itu bahasa Arab. Al-Masih itu bahasa Arab. Nah, terangkan Al-Masih itu apa? Itu saya share screen dong. Bukan itu topiknya. Kalau kitab suci bahasa Yunani, jangan sok-sok Arab. Siapapun Al-Masih itu, kamu harus menyembahnya. Jangan sok Arab. Begini bang. Begini bang, daripada menyembah manusia, mendingan menyembah mesin cuci. Karena sama-sama salah. Daripada menyembah manusia, mendingan menyembah mesin cuci. Karena sama-sama salah. Kenapa Pitro nggak belajar dulu nyembah Gurunda Zuma? Orang Gurunda Zuma sama Yesus sama-sama lahir dari rahim. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan seperti itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, lu jangan dulu ke Allah. Yesus itu yang lu sembah itu masih setara sama Hajar Aswad soal menghapus dosa. Ya kan? 1 Petrus 2 nomor 4. Hajar al-hayat, batu yang dikasih hidup, ya enggak? Itulah dikatakan Yesus bahwa Kristen itu 2 kali lebih jahat daripada Alkitab. Ini buktinya ini. Bisa-bisanya dia mengharapkan orang menyembah kepada Isa dengan modal Al-Quran. Karena sama kayak Hajar Gurunda bisa ngapus dosa. Tertulis. Betul-betul. Itu kan tertulis. Salah kan? Maka benarlah Al-Quran itu adalah yang tidak mendeklarasikan dirinya Tuhan, itu namanya batu. Jadi benar, saya setuju bahwa Al-Quran itu menyempurnakan pengetahuan kaum yang ummi, yang ya udah lah, itu kalau mau menyembah gunakan juga Az-Zukhruf ayat 64. Innallaha huwa rabbukum hadza siratum mustaqim. Nabi Isa berkata, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Saya suka diskusi pakai data. Saya Az-Zukhruf ayat 64 itu. Sembah Allah kata Nabi Isa. Ayat 117 juga. Iya. Baik. Ya udah sembahlah. Iya, kenapa lu nyembah orang yang disuruh nyembah? Supaya tidak berkontradiksi. Yohanes 4 nomor 20. Kami menyembah sesuatu yang kenal. Itu Yesus lu yang tidak bisa berbahasa Arab menyembah sesuatu yang dia kenal. Kenapa lu menyembah pantatnya Yesus yang lagi nyembah juga sesuatu yang lain? Isa di dalam Al-Maidah ayat 117 memerintahkan sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Iya. Tambah lagi Gurunda Yohanes 4 nomor 22. Itu juga sekalian tuh. Iya. Ini Isa di dalam Al-Quran memerintahkan menyembah kepada Allah. Ani abudullah rabbi wa rabbakum. Terus mana ayatnya Isa memerintahkan menyembah kepada dirinya? Mana ayatnya? Mana? Boleh saya jawab? Ya, boleh saya jawab? Memang kita harus jawab. Jadi semuanya itu akan runtuh oleh An-Nisa 172. Lo kok milih-milih ayat? Semua diimani dong. Kalau misalnya masa lu mengimani dalil cuma satu, gua aja Biblos gua imani semua loh. Dari Kejadian 1 nomor 1 sampai Wahyu 22 nomor 1 itu gua imani semua loh. Oke, kita fokus ke An-Nisa ayat 172. Oke, enggak apa-apa. Iya, silakan. Oke. Iya. Itu kocok-kocok dalil Biblos. Saya minta Anda menjawab kata per kata ya. Para muslim teratur ini grup kalian. Okay. Ini kalian jangan permalukan diri sendiri. Satu persatu. Diam. Diam kau. Wa di situ artinya apa, wa? Ya? Wa artinya apa, wa? Share aja teksnya biar enak. Enggak, saya tanya sama wa di situ artinya apa? Kamu siapa tahu kamu baca Al-Qur'an. Ya, ini artinya wa mayyastanukif. Nah, saya minta wa artinya apa? Share. Wa artinya apa?
Dasar, ya kan? Kamu itu nggak ada ilmu tentang Quran. Huruf bau aja kok nggak tahu artinya. Dasar monyet. Monyet. Petro monyet, tidak ada ilmu. Ditanya apa artinya wow, dia nggak tahu. Habis itu dia terjemahkan Al-Quran, dia tafsirkan. Yang tadinya menyembah kepada Allah, menyembah kepada Isa. Dasar monyet. Ada gunanya. Monyet kau Petro. Jangan kasih peluang untuk menghina Al-Quran. Jangan kasih peluang untuk menghina Al-Quran. Monyet. Saya sangat mengagumi Al-Quran. Monyet ini dikirim. Saya minta monyet ini dikirim. Karena tidak ada ilmunya. Monyet ini Al-Quran itu menyempurnakan. Tolong monyet ini. Tolong ini monyet di-kick dari sini. Yang co-host silakan yang co-host. Monyet ini tolong di-kick dari sini. Berikan peluang menghina Al-Quran. Orang ini tidak ada Allah ilmu. mengatakan di dalam Al-Quran, makhluk bergerak yang paling hina di hadapan Allah adalah Kristen. Karena mereka tidak berakal, mereka tidak beriman. Ya, jadi monyet-monyet yang kayak begini jangan diberi ruang. Kalau kita sudah kasih jelas ke dia, kita sudah menuturkan dengan cara-cara yang baik, tapi dia tetap kekeh di dalam kebodohannya, segera di-kick. Karena dia bukan manusia, tapi iblis. Ingat pesan Allah, iblis itu ada dua golongan. Satu golongan dari jin, yang kedua dari golongan manusia. Nah ini Petro, iblis dari golongan manusia, itu nyata tuh. Masakan kita yang mengerti Al-Quran, dia yang kemudian menjelaskan kepada kita. Kita jelaskan kepada dia dengan cara yang baik, tidak diterima. Berarti dengan cara apa? Kata Allah, jangan kau ikut kepada mereka, tapi berjihadlah melawan mereka dengan jihad yang besar. Jihad yang kabira. Nah, sementara di dalam ayat ini, wa may yastankif an ibadatihi, yang diibadahi di sini adalah Allah. Wa yastakbir, ya. Bukan kemudian yang diibadahi adalah Isa. Pak, dia ini hanya berasal dari kata enggan. Jadi katakan Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah. Sehingga seakan-akan Tuhannya dia itu boleh saja menyembah Allah, boleh juga tidak gitu. Itu yang dia pahami. Sehingga kata yang ada di dalam ayat ini, An-Nisa ayat 172 ini, dia kembalikan kepada Isa. Nah itulah yang saya katakan, bahwa dia ini adalah iblis dari golongan manusia. Ya, si Petro ini. Makanya beliau itu tidak mau kalau head to head dengan saya. Karena kenapa? Kalau ada saya, dia nggak bisa leluasa untuk menipu dan menyesatkan. Gitu. Apalagi mau berdialog dengan Ukhti Indri. Oh itu pasti senang sekali dia. Kenapa? Karena kalau dia sudah mengatakan begini ya. Lani yastakifail masihu ayakuna abadi allilalila wala malaikatal makarabuna, itu sudah kelihatannya menurut dia itu sudah hebat gitu. Menurut dia itu sudah canggih kali ilmunya. Padahal yang saya dengarkan itu bukan bahasa Arab, apalagi bahasa Quran. Dia sedang bahasa India tadi ku dengar. Ya. Kayak lagu viralnya Thailand itu yang main ada kayak begitu tadi ku dengar. Dia nggak sampai kepada esensi bahasa Arab, apalagi kalimatullah. Seperti itu sahabat-sahabat. Jadi Petro ini ngaku ke saya S2, tiap hari dia japri saya menggunakan VN-nya dia dengan bahasa Latin kayak begini, itu saya muak. Ya karena itulah harusnya kalau ada yang kayak begini harus tampil dari kita Islam yang kemudian mengkanter monyet kayak begini. Ya saya kira demikian, minta maaf rekan-rekan sekalian, silakan dilanjut. Bang, sebentar Bang. Minta 1 menit Bang. Ini kebetulan ada Bang Juma. Gini Bang, pagi tadi saya ngelihat video Bang Juma, saya setel itu sama Rudy Johannes. Rudy Johannes itu muntar-muntir ayat, sudah tinggal Bang Juma. Kan nggak taunya ini si Petro ini juga sepertinya seperti itu Rudy Johannes. Orang nggak tahu Quran, bahas Al-Quran ngeyel, tanya Al-Quran dijelaskan sama ahlinya ngeyel. Jadi instruksi sama Bang Handi itu Rudy Johannes jangan dikasih kesempatan masuk
jum-jum kita, dan channelnya pun jangan ditonton. Itu aja Bang Juma, terima kasih. Iya, betul Bang, betul. Jadi orang ini teman-teman Kristen kita yang baik kan tuh banyak. Mereka yang berdialog, kemudian menjelaskan imannya mereka, cara-cara mereka memaparkan juga masih ada yang banyak, yang bagus gitu. Tapi yang satu ini, ya, memang lucu dia, memang kayak Rudy Yohanes gitu. Ya, bahkan lebih parah dari Rudy Yohanes, karena ia sudah berani memplesetkan Al-Quran. Ini sudah diplesetkan ini. Sudah jelas-jelas yang disembah adalah Allah, dia plesetkan yang disembah adalah Isa. Nah itu teman-teman. Terima kasih. Silakan yang lain. Iya, saya juga udah pernah diskusi sama dia dengan beberapa kroninya. Itu dia menjustifikasi dirinya itu ahli sastra. Ya. Jadi memang, dia memahami bahasa Arab juga kata dia. Iya, dia memahami Al-Quran dari translate. Saya lihat Bapak itu perspektifnya ilmu apa? Mengatakan dia ahli, dia sarjana sastra. Saya bilang, di Al-Quran itu, translate itu informasi awal. Perspektif kebenarannya itu harus dilihat dari tafsir, dari ilmu-ilmu yang lain. Dia mengatakan sastra kok kalah dengan ilmu tafsir. Dan dia memang ngajak-ajak dengan berbagai, dengan banyak grup-grup itu dia chat, dia minta diskusi, itu saja yang dipresentasikan sama si Petrus itu. Bolak-balik itu di mana-mana gitu. Nanti muncullah pembela-pembelanya Sofiatul, akhirnya kata-kata kasar lah yang muncul. Jadi iya, saya Bang kalau sama Petrus nggak segan saya ngatain monyet. Saya demi Allah ikhlas saya ngatain dia kayak gitu. Meski tidak cocok dengan pribadi saya ngatain orang, tapi kalau dengan dia, kalau sudah saya sampaikan masih tetap ngeyel, maka saya ikhlas apapun konsekuensinya. Saya katain dia monyet gitu. Cocok aja Bang, soalnya dia ngakuin juga dia bisa bahasa apa, jangan pun bahasa semua, bahasa hewan aja dia bisa katanya. Dia ngaku dia sastra Arab bisa, ditanya wow itu artinya apa, nangis. Tapi Petrus ini pinter sekali Bang. Waktu itu Bang Zion kan ini dia itu framingnya personality ke saya luar biasa. Tetapi memang saya akui Petrus ini pinter karena dia bisa menggunakan dengan fasih bahasa Jepang, karena kita waktu kemarin tuh kita menggunakan bahasa Jepang. Dia fasih sekali Bang. Saya sama dia menggunakan bahasa Jepang, bahasa Inggris, bahasa apa, dia banyak menguasai bahasa luar. Yang bahasa hewan aja dia bisa ngakuin, dia ngakuin. Etikanya tidak ada. Dia bahasa apapun bisa, tetapi kita sama-sama bisa kan. Bahasa Arab dia nggak bisa. Bahasa Arab nggak bisa. Dia tidak bisa. Iya, tetapi dia bisa bahasa Jepang, bahasa Inggris, mungkin Chinese dia bisa. Tapi iya, saya belum mengajak dia berbahasa Chinese. Tapi framingnya luar biasa. Bang Zion, kalau undang orang seperti itu jangan dikasih ini Bang. Kalau udah gitu di kick aja gitu. Kalau dibiarin siapa yang undang? Orang dia sendiri masuk. Jadi yang kalau dia masuk gitu nggak enak banget gitu. Itu bahasa yang lain dia memang bisa, gitu. Tapi dia menganggap bahasa Arab dia menganggap bisa. Al-Quran menganggap bisa, padahal kacau banget bacanya. Pintar berbahasa itu bukan berarti ilmunya banyak. Dibilang pintar, dia bisa bahasa Jepang, bahasa Inggris, tapi dia ilmunya nggak ada. Al-Quran nggak bisa digituin. Bukan dibilang pintar itu, malah tambah goblok kalau dia mengartikan ilmunya nggak ada. Setidak-tidaknya orang harus mempunyai 15 ilmu. Ilmu lugah, ilmu syarab, ilmu. Tapi ngomong-ngomong ada yang ngumpet ini Bang. Banyak sekali 15. Artinya begini Bang, itu membaca saja Al-Quran itu kalau orang mempelajari betul-betul hanya saja itu di situ betul-betul kehidupan yang dibahas. Bagaimana kalau kita wakaf, bagaimana kita pada wasol, bagaimana kenapa bisa begini, kenapa bisa tidak, itu banyak sekali kehidupan di situ yang bisa kita gali sebenarnya. Baru membaca ini, belum tahu apa makna di dalam Al-Quran. Itu indahnya itu yang dibilang Al-Quran itu. Terus seandainya tadi ini Petro ini bagus caranya, artinya benar yang dia bilang, kenapa kita mau artinya malahan kita mau gali, kenapa dia bisa benar. Betul. Ya, lanjut Bang, lanjut.
Kalau aku tadi ya silakan Bang. Kalau aku tadi Bang Guma, kalau dikatakan dia monyet, aku lebih cenderung dia adalah iblis karena model-modelnya dia itu memang iblis untuk menyesatkan manusia. Aku lebih cenderung dia iblis. Ya memang iblis Bang. Iblis itu kan kata Allah dari golongan manusia, di antara ciri-cirinya adalah mengajak kepada kesesatan. Itu. Nah, dia mengajak kita menyembah kepada Isa, mengajak kesesatan, dah itu. Ngajak berarti iblis. Makanya sering saya katakan, apa yang diterangkan oleh surah Al-Baqarah di dalam ayat 171, wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzina yan'iqu bima la yasma'u illa du'a wa nida. Summum bukmun umyun fahum la yaqilun. Dan perumpamaan bagi seorang muslim yang menyeru orang kafir adalah laksana seperti gembala yang meneriaki binatang yang tidak mendengar selain daripada hanya mendengar teriakan tapi tidak mengerti apa makna dari teriakan itu. Kenapa? Karena mereka tuli bisu dan buta, maka mereka tidak mengerti. Sudah diterangkan bahwa yang menyembah adalah Isa, yang disembah adalah Allah, kembali lagi kepada pokok imannya, Isa yang disembah. Ini yang diterangkan Al-Quran. Semisal kita menjadi seorang muslim, menyeru kepada orang kafir, itu kata Allah, laksana seorang gembala yang menyeru binatang. Binatangnya mendengarkan, tetapi tidak mengerti apa maksud daripada suara itu. Inilah dia si Petro. Begitu Bang. Itu dijelaskan Al-Quran. 171 ayat Al-Baqarah. Lalu kemudian dalam surah Al-Anfal ayat 55, Allah juga menerangkan, inna sarad dawabi indallah ladzina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah adalah orang-orang kafir. Kenapa? Karena mereka tidak beriman. Jadi Al-Quran sudah menjawab 1400 tahun silam. Makanya kalau sudah diajak baik-baik, disampaikan baik-baik, sudah dituntun baik-baik, masih juga menyesatkan, maka serendah-rendah ucapan adalah monyet untuk dia. Demikian. Nah, sudah senyap. Ini. Mana ini? Saya ingin bertanya tentang, mohon maaf, ini sepertinya katanya ini ayat terjemahan salah. QS 6 ayat 142. Dari bunyi ini sepertinya sedikit keliru memang terjemahan ini, tetapi yang juga saya sempat baca atau diberikan tentang yang lebih lurus daripada ini, saya menangkap bahwa ya ayat ini memang wajib diterima, tetapi maksudnya perlakuan di dalam bunyi ayat ini atau isi ayat ini bukan wajib kan? Kalau menurut tingkatan dalam Islam wajib, haram, mubah, sunnah. Ayat apa di mana tuh Omnivora? Gimana? Omnivora ayat apa di mana? Surah 6 ayat 142. Surah 6 ayat 142. Oke, saya share. Benar. Saya taruh di chat. Yang ditanyakan apa? Maksudnya binatang itu memperlakukan itu apa hukumnya gitu? Ya, seputaran itu. Karena di sini kan meskipun yang saya bawakan tidak terlalu tepat katanya terjemahannya. Kan di sini di antara hewan-hewan ternak yang diciptakan Allah itu ada yang dijadikan pengangkut beban seperti unta, keledai dan kuda. Dan ada pula yang disembeli seperti kambing dan sapi. Jadi dalam urutan hukum kan ada wajib, sunnah dan sebagainya, mubah sampai haram. Yang perlakuan ini bukan wajib kan? Bukan harus menjadi pengangkut beban. Ya enggak lah. Bukan harus menjadi ini.
Tidak, makanya dalam Islam itu ketika itu ada di hadis itu ya, memperlakukan budak, memperlakukan binatang, jangan di luar kapasitas dia. Jadi boleh kita menggunakan budak atau binatang untuk dibuat kendaraan misalnya. Tapi jangan melampaui batas. Berarti itu hukumnya boleh, mubah. Karena Islam itu setiap perbuatan tidak luput dari 5 ini. Kalau gak wajib ya haram. Kalau gak sunnah ya makruh atau mubah. Nah kalau hal-hal seperti ini mubah. Boleh kita menggunakan binatang. Misal kita bepergian naik kuda. Boleh. Yang tidak boleh itu ketika melebihi kapasitasnya. Maksudnya apa? Udah ada kuat kok. Masih dipaksa. Ya itu tidak boleh. Gitu. Menyiksa masa. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Setan itu musuh yang nyata bagimu. Baik, setan memang musuh yang nyata, tetapi bujuk rayuannya seringkali tidak dikenal, tidak terdeteksi. Tahu-taunya sudah jatuh. Terlambat menyadari bisa jadi. Salah. Ya sudah. Hapus saya. Saya hapus saya tadi salah. Ternyata ya memang ini yang lebih lurus yang ada di share screen ini daripada yang saya sempat copy itu. Ya. Jadi gimana ayat ini? Ya ayat ini jelas ya, yang hanya itu yang langkah-langkah setan kan. Ya kita bisa jadi memperlakukan tanpa seharusnya. Setan itu siapa? Setan. Ya setahu saya yang menggoda ya. Kalau masalah setan itu gini, Bang Karol. Wujudnya macam-macam bisa jadi. Kalau jangan mengikuti mungkin dalam idealisme, gini bisa dalam. Dan jangan mengikuti langkah-langkah setan, maksudnya apa? Itu kan ada penjelasannya. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, maksudnya apa? Jalan setan di dalam masalah pengharaman dan penghalalan. Jadi kalau kita tidak makan yang halal misalnya, itu mengikuti langkah setan gitu. Tapi pertanyaannya Bang Karol apa sebenarnya? Enggak sudah, maksudnya yang saya tangkap itu apakah menggunakan binatang itu hukumnya wajib, apa haram, apa sunnah gitu loh maksudnya. Nah di situ hukumnya mubah, diperbolehkan. Nah makanya kalau digandeng dengan ayat-ayat yang lain atau hadis, ya tetap boleh, asalkan jangan menyiksa. Perlakukan mereka dengan baik gitu. Maksudnya binatang itu. Ya baik ya memang. Walaupun memang di mana-mana mengatakan jangan menyiksa ya. Banyak kali saya dengar. Ini juga sangat Gini Carol, yang menyiksa itu kalau misalkan ada kayak anjing misalkan ya, terus dipentung gitu kan, tidak disembelih, itu menyiksa itu. Apalagi langsung hidup-hidup dibakar gitu kan. Iya benar itu yang menyiksa. Gini Mas Karol ya. Orang zaman dulu itu kalau bepergian ya naik unta. Nah itu hukumnya gimana? Boleh. Atau naik kuda, perang, tidak boleh, tidak masalah. Panggil Meme aja tuh. Tadi Meme mau tempur itu, dia tadi udah tempur terus alasannya makan, dilimpahin ke si Petro. Meme jangan alasan lo, buka nggak mic-nya. Cumi, lu tadi nantang Bang Juma, udah ada orangnya belaga-belaga ini tidur. Meme.
Aku perlu lawan itu siapa? Harus keras lawannya. Kalau itu Bang Juma. Bang. Itu Ustaz Tata itu. Ada Bang Juma tuh, biarin dia mau yang keras, biarin. Kalau lawan yang lembek-lembek aku nggak sanggup, aku yang keras. Kalau aku nggak sanggup ya Bang Mimi ya. Kalau Meme itu kalau lawan saya terserah, mau nanya saja silakan. Oh ya, boleh sama Ustaz Tata pun boleh lah. Jokel nanti imbok ya. Terlalu lembut kalau Mbak Jokel. Gimana Bang Mimi? Nanti imbok. Biji mata lo kendor lo, mau ngapain lo ngimbok? Ayo Ustaz Tata, apa mau dibahas? Yang kamu kuasai apa? Kok bertanya aku yang kuasai? Ya makanya. Ya kan enak kan, kalau kayak menentukan ya bahaya nanti. Yang kamu kuasai apa gitu loh. Tentang artinya apa? Dia kan tadi ngeledek si Indri katanya sama si Petro, coba sama si Holsam, sama Goldian ya kan, dia bilang katanya ke Goldian sama si Indri mana katanya nabi siapa yang agamanya Islam katanya. Atau kamu mau tak injilin tentang Yesus? Gimana? Coba. Atau mau nanya saja? Sekitar 4 orang 5 orang lah, saya sendiri aja boleh kok. Enggak usah. Kalau kamu itu udah usah debat, bertanya saja. Gitu aja. Ayo, silakan. Oke, Pak Ustadz Tata. Sekarang bahas tentang Yesus katanya, dia mau diinjili tentang Yesus katanya. Silakan Pak Ustadz Tata. Ayo. Lawan 1 aja mewek, apalagi lawan 4. Ayo, lanjut Ustadz Tata. Ya, silakan lanjut Ustadz Tata, silakan. Nanti kita ganti-gantian bertanya nanti, silakan. Apanya lanjut? Kalau ya, gitu saya buka. Bahas apa? Silakan bertanya saya dulu. Bro Meme. Markus 16 ayat 15. Iya, apa bunyinya? Langsung dibacakan. Ini kan langsung ini. Markus 16 ayat 15. Kalau nyebut-nyebut ayat aja percuma, nanti harus dibacakan. Injili segala makhluk sebagai tandingan dari Matius. Apa itu? Menginjili segala makhluk? Segala makhluk ya, tandingan dari Matius yang hanya sebangsa, menginjili segala bangsa, menjadikan murid segala bangsa dan baptis mereka. Iya, pertanyaan apa? Apakah Markus 16 ayat 15 ini sudah bisa dilaksanakan secara konsekuen seturut dengan letter luck-nya? Dia ada paham, biar makhluk, apa yang jelasin. Namanya kan makhluk. Oh, maksudmu ini pertanyaanmu ini saya perbaiki pertanyaanmu boleh ya? Tidak usah diperbaiki, kamu tak paham berarti. Ya. Yang dimaksud dari ayat itu adalah menginjili seluruh makhluk, artinya makhluk itu tidak hanya manusia tetapi hewan juga makhluk. Jadi saya lurusin aja pertanyaan kamu nih, karena pertanyaanmu ini masih gimana salah. Caranya menginjili makhluk? Seharusnya. Bagaimana menginjili makhluk? Caranya menginjili makhluk selain manusia? Ya. Jadi berkaitan dengan makhluk di situ, kata makhluk itu luas. Jadi kata makhluk itu tidak tertuju kepada hewan ataupun tertuju kepada makhluk-makhluk yang lain, tetapi kata makhluk itu luas. Contoh seperti ketika Yesus mengatakan Bapa. Bapa itu luas bahasanya. Bukan hanya tertuju kepada YHWH, tetapi kata Bapa juga disebut kepada orang tua kita. Bapa orang beriman juga disebut Bapa. Lalu Musa juga disebut Allah dalam konteks apa? Nah, makhluk ini dalam konteks apa? Kita kembali kepada perintah Yesus atau amanah agung Yesus di Matius kepada murid-muridnya itu bahwasan makhluk yang dimaksud di situ adalah manusia, bukan hewan. Jadi makhluk di sini dalam konteks luas, bukan secara global, bukan. Tetapi ya. Berarti wajar saja ya. Makanya 1 Korintus 6 ayat 12 ini dipahami sebagai menikmati apa saja, bukan membatasi diri. Apa itu? Bacakan aja ini live ini biar apa yang kamu bacakan saya luruskan. Segala sesuatu halal bagiku tapi tidak semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku tapi aku tidak mau diperhamba oleh sesuatu apapun. Ya, pertanyaannya apa? Makanya dengan pernyataan tadi, makanya saya bisa mengerti banyak orang Kristen mainstream memandang ayat
tadi ya 1 Korintus 6 ayat 12 justru untuk membebaskan menikmati apa saja, bukannya untuk membatasi diri, untuk tidak diperhamba oleh apapun. Tapi sepertinya memberi diri untuk diperhamba oleh kedagingan. Iya, pertanyaan apa? Kalau memberi diri diperhamba oleh kedagingan itu, yang dimaksud memberi diri diperhamba oleh kedagingan itu, keinginan daging dengan keinginan roh itu berbeda. Keinginan roh itu ada tetap patuh kepada Allah, tetapi keinginan daging itu bertentangan dengan keinginan Allah. Jadi apa yang kamu mau pertanyakan? Oke, saya wakili. Iya, sebenarnya pertanyaan tadi awal di makhluk ya, segala makhluk. Menurut saya, meskipun saya mengajukan pertanyaan, tapi dalam bayangan saya berarti menginjili segala makhluk ya, berarti memberikan kabar baik, tidak mengancam kepada makhluk. Makhluk apa saja ya, secara ya makhluk memang secara literlex mungkin atau secara harfiah sungguh-sungguh makhluk. Apalagi ya, saya katakan tadi bahwa kata makhluk, kata Bapak, kata Allah itu maknanya luas. Jadi tidak bisa dipahami makhluk itu berarti ditujukan kepada hewan atau ditujukan kepada yang lain, tetapi makna daripada makhluk ataupun Bapak ataupun Nabi ataupun Allah itu luas. Tapi kata keseluruhan itu Bang, kata keseluruhan. Ya. Gantian aku boleh nanya nggak, Bang Meme? Yang kata ya, boleh bertanya, tapi sebentar lagi. Ya. Kasih Ini kesempatan saya berdebat dengan Ustaz Tata ya. Ya, aku nanya. Yesus itu menyayangi semua ciptaannya nggak? Yesus apa? Yesus menyayangi nggak semua ciptaannya? Iya, itu kan kalau tidak salah di Yohanes berapa itu mengatakan begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia harus mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang itu maksudnya mengasihi seluruh dunia, hanya manusia saja atau dunia dan isi-isinya termasuk segala makhluk, itu maksudnya itu. Saya mengelaborasi pertanyaan dari Bang Kristisi omnivora aja tadi. Jadi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, artinya Allah sangat mencintai ciptaan ini, bumi ya, termasuk seluruh isinya. Manusia kan, manusia aja kan. Bentar. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, artinya dunia ini serta seluruh isinya Allah sangat mencintai, sehingga dia harus mengaruniakan anaknya yang tunggal, dia harus mengaruniakan firman-Nya menjadi manusia, supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Di konteks setiap orang ini artinya tidak digabungkan isi seluruh alam semesta, tetapi secara khusus kepada manusia saja. Jadi supaya setiap orang yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Artinya apa yang dikatakan di Markus tadi itu diperuntukkan kepada manusia, bukan kepada seluruh alam semesta. Ya, makanya aku tanya, ini Yesus sebenarnya sayang nggak sih sama seluruh ciptaannya? Aku nggak bilang manusia aja, tapi kalau yang kulihat kan Yesus kan cuma di manusia, menyelamatkan manusia. Artinya kan yang semua ciptaannya dia cuma sayang sama manusia aja. Bahkan ciptaannya bukan cuma manusia. Makanya tanya sebenarnya Yesus ini sayang nggak sih sama semua yang diciptakannya atau cuma sama manusia aja gitu loh. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Artinya kalau sudah dikatakan dunia artinya seluruh isinya. Lalu ada konteks, lalu ada kalimat terakhirnya mengatakan dikhususkan kepada manusia. Jikalau manusia ini percaya kepada Yesus akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi di sini secara global juga ada dan juga secara khusus ada. Jadi secara global artinya seluruh dunia, seluruh isi. Artinya poinnya aja jelas saja. Sayang kepada seluruh ciptaannya atau cuma sama manusia? Udah singkat aja. Ya seluruh ciptaannya lah. Tapi kenapa Yesus hanya memilih menjadi manusia? Manusia berdosa tidak diselamatkan. Karena manusia itu di kitab Kejadian dia itu adalah rupa dan bentuk Allah. Itu yang pertama. Lalu manusia itu Tuhan mewakilkan manusia untuk mengurusi ciptaannya yang lain. Yang kedua, yang ketiga, derajat manusia lebih tinggi daripada seluruh ciptaan yang lain.
Nah, berarti dia kan nggak sayang kan, cuma sama manusia aja sayangnya kan, cuman. Oh, itu menurut perspektifmu, saya menjelaskan sesuai dengan dalil. Malaikat loh, aku baca di dalam kitab kalian itu malaikat yang berbuat dosa itu diselamatkan, dicampakkan ke dalam tempat-tempat gelap. Kan ada dalilnya itu. Malaikat yang pendosa, yang berbuat dosa, kan malaikat juga ada berbuat dosa dalam iman kalian. Yesus cuma menyamar di manusia untuk menyelamatkan manusia. Yesus tidak pernah menyamar jadi malaikat menyelamatkan malaikat berdosa. Berarti kan Yesus cuma sayang sama manusia, itu maksudku. Iya, jadi berkaitan dengan malaikat, mungkin saya bisa jelaskan sedikit, boleh? Boleh. Baik. Kasih waktu ya. Jadi kami sebagai orang Kristen itu mengimani roh itu ada 3 jenis. Ini harus didengar baik-baik dulu ya, supaya jangan gagal paham. Roh pertama adalah roh Allah. Allah itu hakikatnya adalah roh. Lalu yang kedua ada roh malaikat. Lalu ketiga adalah roh manusia. Roh Allah adalah mutlak tunggal, roh malaikat ada 2 jenis. Ada roh baik dan roh jahat. Roh baik adalah malaikat masih patuh kepada Allah. Roh yang jahat adalah malaikat yang sudah menentang Allah, yang mau menyamakan dirinya dengan Allah, maka Allah membuang malaikat itu ke bumi, itu disebut dengan iblis. Itu berkaitan dengan malaikat. Jadi malaikat yang dibuang ke dunia iblis itu, dia menentang Tuhan, jadi dia tidak patut untuk diselamatkan. Disebut juga nggak oleh Yesus? Ini benar, tidak. 2 Petrus pasal 2 ayat ke-4. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Nah, artinya begini, yang ku tengok, yang menciptakan malaikat itu juga Yesus, menciptakan manusia juga Yesus. Tapi ketika malaikat berbuat dosa, Yesus tidak mau menyelamatkannya. Ketika manusia bukan manusia yang berbuat dosa, loh, istilahnya yang berbuat dosa juga istilahnya kan karena Hawa juga terprovokasi iblis lah, segala macam lah. Itu juga diselamatkan. Bahkan Hitler membunuh banyak orang Yahudi, tetap akan diselamatkan Yesus kalau mengatakan Yesus itu Tuhan menyelamatkan dirinya, menebus lah gitu kan, nyamar jadi manusia, menyelamatkan manusia. Tapi Yesus tidak mau menyelamatkan malaikat. Di sini kelihatan sekali Yesus adalah Tuhan yang pilih kasih, hanya mencintai ya manusia aja, padahal yang menciptakan malaikat juga dia gitu loh. Untungnya aku nggak malaikat gitu. Tapi anehnya kalian nanti setelah mati jadi malaikat, kan lucu. Iya, baik, boleh saya menjelaskan ya. Harusnya ketika kalian mati, kalian tetap jadi manusia, karena manusia derajatnya lebih baik dari malaikat. Oh enggak, kalian setelah mati nanti di kerajaan surga bersama Yesus, justru kalian seperti malaikat, berarti derajat malaikat lebih tinggi. Tapi faktanya malaikat berjalan tidak mau Yesus menyelamatkan. Ini yang agak membagongkan bagiku, ini Tuhan kok kayak gini gitu. Dia ciptakan makhluk beraneka macam rupa, dan boleh semua makhluk dimakan, bernyawa bagi manusia boleh dimakan, seperti Bang Kritisi Om Nesora tadi tanyakan, segala sesuatu hal bagi kalian, cicak boleh kalian makan. Jadi artinya gini loh, ini Tuhan kenapa kok tidak menunjukkan belas kasihnya ke seluruh bumi, ke seluruh dunia dan makhluk-makhluk lainnya, hanya kepada manusia saja, mentang-mentang dia serupa dengan Tuhan gitu ya. Lalu anehnya ketika kalian mati, nanti kalian tidak jadi manusia di surga, tapi kalian itu malaikat. Gitu, lucu kan? Iya, jadi saya jawab ya. Ya, alasannya kenapa malaikat yang jahat ini, yang sudah memberontak kepada Tuhan, yang sudah dibuang ke bumi, sudah menjadi iblis ini, kenapa dia tidak diselamatkan? Kenapa dia nanti pada hari penghakiman dibuang ke api neraka? Karena malaikat ini mau menyamakan dirinya dengan Tuhan, mau menyetarakan dirinya dengan Tuhan, sehingga malaikat ini tidak diselamatkan oleh Tuhan. Itu alasannya. Iya, sama aja. Manusia pun banyak yang jadi Tuhan. Bahkan ada yang merasa dia bisa membatalkan hukum Torah, adanya orang-orang yang bahkan perkataan Tuhan nggak ada disampaikan kepada dia terus disampaikannya banyak. Kalau kita bicara tentang manusia itu lebih keji loh. Puluhan orang yang dibunuh, malaikat cuman perang-perang aja pun nggak ada yang bunuh. Aku belum pernah ya dengar di dalam kitab kalian itu mereka membunuh. Yang membunuh sesama makhluk itu sangat dia loh. Bahkan kalian tengoklah ya, sejak Yesus muncul ke dunia, katanya Yesus turun ke dunia untuk menghancurkan kuasa iblis. Gagal total itu, karena iblis itu masih bekerja. Contohnya, setelah Yesus disalib, Yesus naik ke langit lagi, perbuatan iblis di dunia kok
ini loh, 2 ayat itu aneh menurutku. Kenapa Yesus cuma menyelamatkan manusia seolah-olah dia yang ciptakan dia kan Tuhan kan. Suka dia ya hidup ini. Maksudnya, gue kan Tuhan. Yang penting aku suka sama manusia aja, ya sudah. Aku pilih aja manusia. Malaikat dia yang ciptakan juga, tapi buat apa gitu loh. Malaikat ingin menjadikan setara dengan Tuhan, maka dia dicampakkan. Dan inilah dia sejelek-jeleknya malaikat. Kalian nanti yang katanya manusia lebih tinggi, mati, kalian jadi malaikat nanti. Itu ini aneh gitu loh. Dan kemudian lagi juga katanya juga Tuhan kalian itu maha pengasih, maha penyayang gitu kan. Maha itu berarti dia mencintai seluruh ciptaannya. Tapi yang ku tengok Yesus pilih kasih. Dia cuma sayang sama manusia aja. Malaikat enggak. Gitu loh. Dia tak mampu menyelamatkan malaikat dari dosa. Dia tak mampu karena dia enggak mau jadi malaikat. Pokoknya kan enggak mau dia disalib jadi malaikat, menyelamatkan malaikat. Cuma jadi manusia aja dia disalib. Gitu kan? Mana tahu dia pernah jadi malaikat, pernah jadi pernah jadi itu. Pernah disalib juga di dunia malaikat ya, Bang? Iya, mana tahu. Gitu. Kalau pendeta Lamsen kan mengatakan Tuhannya bisa jadi ini, bisa jadi itu kan gitu. Iya, ya. Ya, mana kita tahu. Kan pernah saya tanya, kenapa Yesus menjadi manusia? Karena dia ingin menyelamatkan manusia. Nah, kalau dia ingin menyelamatkan hewan, maka dia menjadi hewan lah, Bang. Nah, itu dia makanya. Tapi kan hewan kan ini, Bang. Hewan itu kan nggak jatuh ke dalam dosa. Nah, kalau malaikat ini jelas-jelas, Bang, dia jatuh ke dalam dosa tanpa memakan buah pengetahuan, Bang. Hebat kan? Manusia harus makan. Tapi kan ini loh, Dek. Di dalam kitab Pengkhotbah itu kan hewan dengan manusia itu disetarakan. Nggak ada yang lebih dari hewan. Manusia itu tidak punya kelebihan dari binatang, sama aja. Itu dikatakan di kitab Pengkhotbah. Wow. Iya. Kalau boleh saya tanya. Ya, jadi boleh gantian ya. Boleh saya tanya, bentar. Itu malaikat menurut kepercayaan mereka punya nafsu nggak? Kalau ingin menjadi Tuhan berarti dia punya nafsu. Punya lah, berontak Bang P. Kalau nggak punya nafsu gimana berontak? Nafsu amarah. Ya berarti kan mereka dalam surga kan punya nafsu. Kata mereka kan nggak punya nafsu, mereka nggak punya lagi kawin-mawin. Siapa bilang itu malaikat yang turun ketemu Abraham itu kan makan, Bang? Malaikat punya nafsu. Oke, dilanjut. Ya, jadi saya jelas sedikit supaya tidak ada fitnah di antara kita, tidak ada dusta ya. Kalau berkaitan dengan malaikat itu mempunyai nafsu, saya katakan ia mempunyai keinginan. Keinginan dengan nafsu itu sama. Tetapi yang dimaksud mempunyai nafsu atau keinginan malaikat yang kami imani bukan berpesta ria untuk seks di atas surga, tidak. Surga itu adalah tempat tatanya Tuhan. Jadi tidak mungkin malaikat ini mengotori surga kami dengan melakukan pesta seks, tidak. Nah, jadi berkaitan dengan malaikat, kenapa Yesus datang ke dunia tidak mau menyelamatkan malaikat yang sudah menentang Tuhan, yang menyamakan dirinya dengan Tuhan? Ya, itu jawaban saya. Tuhan tidak mau menyelamatkan malaikat yang mau menyamakan dirinya dengan Tuhan. Itu jawabannya. Tetapi dia hanya mau menyelamatkan manusia. Karena gara-gara malaikat ini, maka manusia jatuh dalam dosa. Jadi dia hanya mau menyelamatkan manusia, tetapi malaikatnya ini yang mau menyetarakan diri dengan Tuhan, tidak mau dimakan. Dia tetaplah di neraka abadi. Dan bagi siapa ataupun manusia mana yang bersekutu dengan malaikat ataupun iblis, dia akan tetap dibuang ke dalam neraka bersama-sama dengan malaikat. Itu jawaban saya. Ya, yang dibilang keinginan kayak abang kan yang sendiri bilang nafsu. Ya, jadi yang dibilang keinginan itu arti kemauan. Berarti kalau tidak ada seks di sana itu sesuatu yang tidak masuk di akal karena ada kemauan, ada keinginan. Artinya segala sesuatu yang berkaitan keinginan ada di situ. Gitu, kalau saya ingin selamat ikut Yesus itu gimana caranya? Siapa yang harus aku Tuhan kan? Ya, baik, ini pertanyaan bagus. Siapa? Jikalau ingin selamat dalam perspektif Kristen ya, saya tidak berbicara tentang Muslim, tetapi dalam perspektif Kristen. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Percaya kepada Yesus ini apa? Percaya dengan percaya sebagai apa ke dia, ke Yesus itu, ke anak saya jelaskan dulu dong. Ya enggak, langsung aja TikTok aja.
Percaya sebagai apa saya kepada Yesus? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Percaya kepada Yesus ini apa? Percayalah dengan perkataannya, dengan kabar baik yang dibawa. Ya, perkataan dia dari mana? Dapat dari mana dia perkataan? Perkataan Yesus. Dapat dari mana? Perkataan Yesus ya berasal dari dirinya sendiri karena dia adalah firman Allah yang menjadi manusia. Ajaranku dari diriku sendiri gitu. Ada ayatnya seperti itu. Maksudnya gimana? Perkataan dia dari dirinya sendiri. Ajaran-ajaran dia itu. Perkataan Yesus bukan berasal dari dirinya sendiri, tetapi Bapa yang ada di dalam Yesus, dia yang melakukan pekerjaannya. Jadi Bapaknya ada di dalam Yesus? Firman Bapa itu ada di dalam Yesus. Berarti tidak usah mendengar dia? Dia tidak pernah berkomunikasi dengan Tuhan karena firman sudah ada di dalam dirinya. Coba kamu baca Yohanes 12:50 itu. Apa yang ku sampaikan sesuai dengan apa yang ku dengar. Gimana itu maksudnya? Iya, firman dan Bapa itu sudah connect. Iya, maksudnya mendengar itu gimana? Mendengar itu ayatnya. Dia memang berkata mendengar di situ, tetapi firman dan Allah itu sudah connect. Jadi tidak perlu Yesus menerima firman, karena firman itu sudah ada dalam diri Yesus. Jikalau Yesus itu menerima firman dari Bapa, artinya coba baca ayatnya. Apa yang ku sampaikan sesuai apa yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Kapan Yesus menerima firman dari Bapa? Ya makanya di situ kenapa di situ Yesus mengatakan seperti itu? Coba kamu nanya ke Yesus. Karena dia adalah firman Allah yang telah menjadi manusia. Enggak, coba kamu nanya ke Yesus. So, Yesus kapan kamu menerima kok kamu mengatakan seperti itu? Coba nanya ke Yesus. Karena dia adalah firman Allah yang menjadi manusia, firman dan Bapa itu sudah connect. Coba, makanya sudah connect kok dia mengatakan apa yang kusampaikan sesuai apa yang difirmankan oleh Allah kepada aku. Baca. Apa yang disampaikan oleh Bapa telah kusampaikan kepada mereka. Apa yang dikehendaki oleh Bapa telah ku. Ya, berarti gimana caranya dia menerima firman di situ? Ya sudah connect. Abang tahu arti connect gimana? Kalau connect itu tidak usah mengatakan seperti itu. Dia enggak. Apa yang kusampaikan sesuai apa yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Yang difirmankan berarti sama dengan Nabi Muhammad dong. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang kusampaikan adalah wahyu. Wahyu dari Allah. Dia dengar gitu loh. Berarti kan sama kalau seperti itu ayatnya. Iya, pertanyaan Ustadz Tata, saya jawab, tetapi kalau tidak mau terima itu urusan Ustadz Tata. Saya mengatakan begini. Makanya kalau dengan saya harus pakai dalil. Apa yang dikatakan oleh Yesus, bahwasan apa yang diterima dari Bapa dia telah menyampaikan kepada umatnya. Karena dia adalah firman Allah yang menjadi manusia. Firman dan Bapa itu sudah connect, jadi tidak perlu menerima firman. Firman itu sudah ada dalam diri Yesus. Tidak perlu. Segala firman yang kau sampaikan itu apa itu? Jikalau Yesus ini, dia ini adalah penerima firman, kapan Yesus ini berkomunikasi dengan Tuhan seperti Musa dan Tuhan di Gunung Horeb ataupun Sinai? Ya makanya, coba nanya ke Yesus. Iya, justru itu, jangan memaksakan kehendak. Ya makanya bukan, itu dalil ini kan apa yang ku sampaikan sesuai apa yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Kapan Yesus kamu menerima firman? Seharusnya kan ditanya kan. Kalau Musa kan jelas, Musa dapat ajaran wahyu itu dari siapa? Musa berbicara dengan Tuhan di Gunung Horeb. Dari siapa? Aku nanya. Taurat ajaran yang dia terima dari siapa? Ya dari YHWH. Oke, kalau Yesus dari siapa? Yesus dari Bapa. Berarti Bapa dengan YHWH beda? Bapa dengan YHWH beda. Bedanya dari mana? Loh, aku kan nanya kalau Musa dari YHWH, kalau Yesus dari Bapa. Gini saja. Apakah sama yang beri firman kepada Musa dengan kepada Yesus? Sama enggak? Yesus tidak pernah menerima firman, sudah saya katakan tadi. Segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan. Itu menerima itu. Firman dan Bapa sudah connect, paham tidak? Saya ulangi berkali-kali. Kalau connect, kenapa dia mengatakan seperti itu? Sama seperti Nabi Muhammad. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dari mana? Berarti dari Allah. Nah, kalau Yesus, apa yang Muhammad itu firman Allah menjadi manusia? Enggak, gini aja. Gini. Yesus menerima ajaran dari siapa? Musa dari siapa? Coba, sama enggak? Yang memberi ajaran kepada Yesus dengan yang memberi ajaran kepada Musa, sama apa enggak? Ya baik, saya jelaskan. Tapi jangan dipotong ya. Dijelaskan, sama apa enggak? Loh, ini iman saya wajib menjelaskan. Gimana sih saya nanyanya? Apa yang memberi ajaran kepada Musa dengan yang memberi ajaran kepada Yesus sama? Gitu aja. Kamu bertanya kepada iman saya berhak untuk menjelaskan. Iya, makin dijawab sama apa tidak? Ya, kamu mau ngasih kesempatan saya untuk menjelaskan atau tidak kira-kira? Ya enggak jawab. Misal kamu nanya gini, Tata, apakah sama
yang memberi wahyu kepada Abraham, Isa, Yakub, Muhammad, Isa, Musa? Ada. Mana dalilnya? Qulu amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yakub. Itu gitu dalil itu. Langsung jawab iya sama gitu. Lalu pakai dalil. Nah, kalau kamu enggak, sama apa enggak? Bisa enggak saya jelaskan? Kalau saya, kamu nanya, Tata, apakah semua para nabi itu diutus oleh Tuhan yang sama? Iya. Mana dalilnya? Qulu amanna. Gitu caranya itu. Nah, sekarang aku nanya, apakah sama yang beri ajaran kepada Musa dengan yang beri ajaran kepada Yesus? Sama apa tidak? Oke, saya ikutin apa yang kamu mau. Tidak sama. Tidak samanya sama. Begini. Ya bentar dong. Oke, tidak sama ya. Berarti Tuhan hanya dua orang ini beda dia. Ini dialognya dikasih kesempatan untuk dijawab atau tidak? Oke, silakan. Saya katakan tidak, saya ikutin apa yang kamu mau. Makanya saya katakan dialog itu terarah supaya apa? Ya enggak, poinnya dulu biar kena. Berarti gini, Yesus menerima ajaran, Musa menerima ajaran. Tapi dua orang ini menerima dari Tuhan yang berbeda gitu ya intinya ya? Bentar. Oke. Saya katakan tidak sama. Karena Musa menerima firman dari Tuhan itu komunikasi dua arah. Tetapi Yesus tidak pernah menerima firman dari Bapa, tetapi sudah connect karena dia adalah firman Allah yang menjadi manusia. Jadi firman dari Bapa ini sudah connect. Yohanes 12:30 itu gimana itu? Iya memang benar. Apa yang kamu katakan itu benar, tetapi kapan Yesus itu berbicara dengan Tuhan seperti Musa? Kapan? Berarti ayat itu dia menerima firman gitu loh. Kok kapan sih? Kamu paham tidak? Connect. Tahu nggak connect? Baca ayatnya. Coba baca ayatnya. Apa yang kusampaikan sesuai apa yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan. Udah jelas ayatnya itu. Itu terserahmu Ustaz Tata. Ini saya menjelaskan bahwa firman dan Bapa itu terserah aku ngutip ayat kamu itu. Intinya saya menjelaskan bahwasan Bapa dan firman itu sudah connect, tetapi Musa dengan Bapa tidak connect, tetapi harus melalui komunikasi. Ini yang bisa jelaskan. Tetapi jika kamu mau memaksa kehendakmu itu urusanmu. Terus kapan di ayat itu kapan Yesus menerima firman dari Bapaknya? Coba kapan? Berarti Tuhannya Yesus dengan Tuhannya Musa beda. Betul, ya? Sejak kapan? Iya, connect-nya sejak kapan? Jangan lihat itu ada kata connect. Coba lihat. Connect, internetnya connect. Jangan-jangan di ayat itu tidak, jangan-jangan ada kata connect di situ. Coba lihat SS dulu itu ayat itu. Iya, maka itu kalau mau berdialog itu terarah. Udah terarah ini pakai dalil malah ini. Iya. Begini kamu harus pahami dulu ya. Ketika Bapak mengutus firman-Nya untuk berbicara dengan Musa, apakah Bapak ikut turun? Ya tidak. Bapak itu tetap bertata di atas kerubim di surganya. Tetapi katanya ada di dalam dirinya tadi kamu katakan. Ya bentar dulu Ustaz Tata. Ketika Bapak mengutus firman-Nya untuk turun ke bumi, berbicara dengan Musa di Gunung Horeb dan Sinai, apakah Bapak ikut turun? Tidak. Bapak tetap bertata di atas. Tetapi firman-Nya ini turun dalam berupa awan ataupun api, media yang digunakan ini untuk berkomunikasi dengan Musa. Apakah ketika firman berbicara dengan Musa, apakah dia harus berbicara dengan Bapak dulu? Tidak. Sudah connect firman ini dengan Bapak. Terus kalau Yesus gimana caranya? Oke, sekarang Yesus, gimana caranya dia menerima firman? Aduh, aku pusing menjelaskan sama Ustaz Tata. Ayatnya apa yang disampaikan sesuai yang difirmankan? Gimana caranya? Sekali lagi biar Ustaz Tata itu paham ya. Bapak ketika dia mengutus firman-Nya dalam berupa api atau awan berbicara dengan Musa itu, ketika dia berbicara dengan Musa, apakah dia harus berbicara dengan Bapak? Iya, kalau Musa saya paham. Musa mendengar. Suara Bapak itu sudah connect dengan Bapak ketika Musa itu mendengar firman Tuhan. Terus Yesus juga mengatakan bahwa apa yang kusampaikan sesuai apa yang difirmankan oleh Allah. Kapan? Kalau Musa kan jelas. Kalau Yesus kapan? Firman ketika berbicara dengan Musa itu dia sudah connect dengan Bapa di atas, tidak perlu dia berbicara dengan Bapa. Kalau Yesus bagaimana caranya ketika firman menjadi manusia, bentar. Yesus ketika firman menjadi manusia, dia tidak perlu berkomunikasi dengan Bapa karena sudah connect, paham tidak? Kalau sudah connect, kenapa masih mendengarkan? Dari mana itu? Iya, mendengarkan itu artinya kehendak itu yang dia dengar. Di mana kayak gitu? Coba sekarang, tugasnya utusan itu apa sih? Tugasnya utusan apa? Tugasnya utusan. Yesus kan mengaku utusan. Aku nanya, tugasnya utusan itu apa?
Yesus bukan hanya sebagai utusan aja. Tugasnya utusan itu apa? Yesus bukan hanya mengatakan dia sebagai utusan, tetapi dia juga mengatakan kalau dia mengaku sebagai utusan, tugasnya utusan itu apa coba? Dia tidak hanya mengatakan bahwa dia hanya utusan, tetapi dia juga mengatakan dia anak Allah. Iya, enggak, dia ngaku utusan enggak? Kalau kamu hanya mengambil jawab dulu. Meme. Dia mengaku utusan apa enggak? Kalau kamu hanya mengambil utusan, jawab. Enggak apa iya? Gimana sih? Kok takut banget? Dia mengaku utusan apa? Karena banyak ayatnya kan. Kamu hanya mengambil utusan anak Allahnya, kamu mau kemanakan? Nah iya, nanti satu-satu. Ya justru itu. Ya makanya saya nanya dulu. Yesus mengaku utusan apa enggak? Saya tanya anak Allahnya mau kemanakan? Bagaimana sih? Tidak usah takut, Saya tidak pernah takut dialog dengan siapapun. Ya makanya dijawab. Yesus mengaku kamu hanya mengutip perkataan. Bentar. Kamu hanya mengutip perkataan Yesus dia adalah utusan. Lalu anak Allahnya iya satu-satu. Nanti anak Allah juga saya tanyakan juga nanti. Satu-satu dulu. Maka itu saya katakan dialog itu yang rapi. Iya rapi nih, Berurutan ya. Yang gak rapi itu apanya coba? Oh Meme, ini gimana Meme? Meme. Ya. Yohanes 17 ayat 21 dan 23 dikatakan di sana, agar dunia tahu bahwa Bapa yang mengutus aku. Itu diulang lagi di ayat 21, diulang di ayat 23. Agar dunia tahu bahwa Bapa yang mengutus aku. Jadi Yohanes pasal 17 ayat 21 dan 23 itu pengakuan Yesus bahwa supaya dunia tahu bahwa Yesus yang diutus oleh Bapa. Kan seperti itu. Pak Meme kok sulit banget sih jawabnya kalau Yesus utusan. Jawab iya atau tidak utusan. Kalau nggak jawab utusan berarti jawab Allah. Kalau Pak Meme jawab Yesus adalah Allah, sekarang saya bertanya, Yesus Allahnya Pak Meme, oke? Maria melahirkan Allah, ya kan? Nah, pertanyaannya sekarang, Allahnya Maria siapa? Ya, berkaitan dengan utusan dulu, nanti baru saya jawab itu. Yesus memang mengatakan bahwa Yesus utusan apa bukan? Pertanyaannya kan gampang itu. Ya, kasih kesempatan saya jawab atau tidak kira-kira ini? Ya, orang dari tadi dikasih kesempatan nggak jawab-jawab. Utusan apa enggak? Yesus mengatakan dia itu adalah utusan. Tetapi di satu sisi kamu iya bentar, kalian mau nggak kita dialog ini santun dan rapi? Ya silakan. Yesus mengatakan bahwa dia itu adalah utusan, itu banyak sekali ayat di Alkitab. Tetapi di satu sisi jangan dilupakan ketika dia mengatakan Allah itu adalah Bapanya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Maksudnya anak itu apa, Min? Itu yang pertama. Yang kedua, Yohanes 1 ayat 18. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah selain anak tunggal Allah yang duduk di pangkuannya. Dialah yang menyatakan. Berarti yang dimaksud anak. Iya. Yang dimaksud anak. Aduh. Silakanlah kalau begitu silakanlah. Jangan putus asa, santai aja, Mi. Lanjut. Ya udah biarkan dia. Yohanes 1 ayat 18. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang duduk di pangkuannya, dialah yang menyatakan. Yesus mengatakan bahwa dia, siapa yang bising ini? Bu Indri, tolong di-mute. Lanjut nih. Jangan kau cari alasan nih. Lanjut. Oke. Yesus mengatakan Allah itu adalah Bapaknya. Itu yang pertama. Dia juga mengatakan dia adalah utusan. 2 poin. Yang berkaitan bahwasan dia satu hakikat dengan Allah ini, pertama adalah dia mengaku Allah adalah Bapaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus mengakui di Yohanes 1 ayat 18, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Bapa yang duduk di pangkuannya,
Dialah yang menyatakannya. Yang dimaksud duduk di pangkuan Bapa ini jangan dipahami secara harfiah, artinya Yesus setiap hari dipangku oleh Allah, bukan. Mana mungkin Allah tiap hari pekerjaannya hanya memangku Yesus, tidak. Tetapi yang dimaksud duduk di pangkuan Bapa ini pangku dalam satu hakikat, bukan duduk pangku. Ini yang dimaksud daripada ayat ini. Jadi kalian hanya memahami Yesus utusan itu. Ya benar, Yesus itu utusan. Allah mengutus firman-Nya ke dunia. Firman-Nya ini disebut anak. Itu yang bisa saya jelaskan. Silakan Ustaz Tata. Gantian. Ya, berarti Allah itu mengutus suaranya gitu ya? Iya benar. Suaranya diutus menjadi manusia. Suara Allah ini menjadi manusia dengan tujuan apa? Supaya menjadi berkomunikasi manusia dengan manusia itu secara intens. Iya, jadi sudah menjadi manusia kan? Terus menjadi manusia Yesus supaya punya Tuhan berarti. Kan manusia sudah. Siapa? Misalnya Yesus firman-Nya jadi manusia. Udah. Apa? Firman-Nya Allah jadi manusia. Berarti Yesus itu udah bukan firman lagi, manusia berarti udah ya. Firman yang ada di dalam diri Yesus itulah yang disebut firman Allah atau anak Allah, tetapi manusia. Firman-Nya ada dalam Yesus. Maksudnya gimana? Firman yang ada di dalam diri Yesus itu yang disebut Tuhan. Suara yang ada di dalam Yesus gitu. Iya benar. Suara ada di dalam Yesus. Maksudnya gimana itu? Firman ataupun roh Allah yang saya jelaskan secara detail. Firman dengan roh Allah itu sama saja. Firman atau roh Allah yang ada di dalam diri Yesus itu yang disebut Allah. Apakah cuma Yesus mendapat roh Allah? Kalau saya enggak. Ya. Roh Allah atau Ruach HaKodes atau Roh Kudus itu memang benar ada di seluruh orang yang percaya. Orang yang percaya akan Tuhan, maka Tuhan memberikan Roh Kudusnya untuk membimbing manusia. Tuhan yang mana? Tuhannya Yesus maksudnya. Bapa itu disebut Yahweh. Bapa ini memberikan Roh Kudusnya atau Ruach HaKodes disebut ini kepada orang-orang yang percaya supaya apa? Supaya membimbing mereka ini di jalan yang benar. Ia percaya kepada Tuhan. Siapa Tuhan? Tuhan itu yang mana? Ya Tuhan Yahweh, tahu nggak Yahweh? Bukan Allah Subhanahu bukan Yesus, bukan Allah Subhanahu wa taala ya, bukan ya. Bukan Yesus lagi ya. Yesus firman Allah yang menjadi manusia, bukan manusianya, tetapi berarti kalau saya ingin masuk surga hidup yang kekal, siapa yang harus saya tuhankan? Kalau kamu pengen masuk ke surga kekal ya, yang harus aku tuhankan siapa? Harus percaya dengan perkataan Yesus bahwa pergilah dan baptislah. Enggak langsung pakai dalil aja. Inilah hidup yang kekal, misalnya gitu. Iya, saya jelaskan dulu dong. Enggak, saya minta dalil hidup yang kekal itu mentuhankan siapa? Jikalau kamu ingin menjadi hidup yang kekal, ikutilah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. Oke, Yesus memerintahkan Tuhan yang benar. Pergilah dan jadikan seluruh bangsa muridku. Di mana ada kayak gitu, isinya gak gitu. Coba, saya menemukan banyak ayat loh ya. Hidup yang kekal itu siapa yang harus saya tuhankan pakai Bible itu ada loh banyak. Sekarang ya, menurut kamu, hidup yang kekal itu mentuhankan siapa? Silakan yang kamu dapatkan ayat di Bible. Iya, kamu dulu. Menurut kamu hidup yang kekal itu mentuhankan siapa? Ya, baik. Hidup yang kekal itu yaitu harus mengikuti perintah Yesus, yaitu di Matius 28 ayat 19-20. Apa kata Yesus? Bunyinya gimana? Pergilah dan baptislah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Terus? Yaitu harus percaya Bapa, Anak dan Roh Kudus. Hidup kekal di situ?